Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di kuliah kita, memasuki pertemuan yang ke-9 ya, setelah ujian tengah semester kemarin ya. Nah, ini materinya adalah tentang Enterprise Information System. Oke, nah yang akan kita bahas di sini itu adalah apa itu information system atau sistem informasi ya. Kemudian Enterprise Information System, kemudian Enterprise Architecture Planning ya, kemudian Enterprise Resource Planning, juga ada Enterprise Information Technology, teknologi yang berkaitan dengan enterprise, kemudian ada SOA, web service, dan data warehouse. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ya? Nah, jadi sistem itu ini adalah suatu jaringan kerja gitu ya, dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan ya, kemudian berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, kumpulan dari elemen-elemen tadi ya itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itulah kira-kira definisi dari sistem. Nah, informasi itu apa? Informasi itu adalah suatu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna ya, atau lebih berarti bagi penerimanya. Jadi sumber dari informasi itu adalah data. Jadi data itu adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian atau fakta ya. Jadi data itu sebenarnya fakta yang sebenarnya. Jadi misalkan nilai-nilai UTS gitu atau nilai-nilai ujian gitu ya. Nah, itu kan adalah data gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang data itu kalau kita kenal data itu ada misalkan ada satu nilai satu orang atau satu kelas. Nah, itu kita menyebutnya data, tapi mungkin jarang orang mengenal istilah datum. Jadi datum itu kata data ini sebenarnya istilah untuk kata benda majemuk atau jamak gitu ya. Jadi istilah untuk kata yang maksudnya itu beberapa atau banyak, lebih dari dua dan seterusnya seperti itu. Itu adalah data. Tapi kalau kalau satu nilai itu sebutnya datum sebenarnya. Gitu. Jadi datum, ada datum-datum banyak-banyak datum, nah itu menjadi data. Nah, data-data ini nanti bisa diolah menjadi informasi. Ya. Jadi misalkan informasi ini misalkan ada nilai ya, nilai mahasiswa di satu kelas, nah nanti bisa dicari nilai rata-ratanya berapa gitu. Nah, maka nilai rata-rata ini adalah informasi. Jadi data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna atau bermanfaat, nah itu disebut dengan informasi. Nah, jadi ada banyak misalkan data mentah, kalau nilai-nilai yang ada misalkan di satu kelas, jadi nilai aja misalkan nilai mata kuliah, sistem penunjang keputusan misalkan, nah itu masih merupakan data. Gitu. Tapi kalau misalkan dia udah diolah menjadi nilai tertinggi siapa, nilai terendah siapa, nilai rata-rata kelasnya berapa, nah maka itu dia akan menjadi suatu
informasi. Nah, seperti itu. Nanti informasi itu bisa diolah lagi menjadi satu bentuk pengetahuan. Jadi informasi-informasi yang udah disaripatikan itu menjadi pengetahuan. Sama seperti misalkan rumus. Jadi kan kalau di matematika atau fisika atau apa itu ada rumus gitu ya. Nah, rumus itu merupakan suatu bentuk pengetahuan. Kenapa? Karena dia bisa diperoleh dari orang udah bikin aturan umum. Misalkan rumus untuk menghitung luas itu kan panjang kali lebar misalkan. Nah, itu rumus itu udah menjadi bentuk yang di atas lagi dari informasi. Nah, itu disebut dengan pengetahuan. Nah, nanti di atasnya lagi itu kalau kita udah apa ya, udah penuh penuh dengan pengetahuan-pengetahuan, nah maka dia bisa menjadi sebuah kebijaksanaan atau wisdom disebutnya seperti itu. Jadi orang semakin dia memiliki pengetahuan, maka dia harusnya menjadi lebih bijaksana gitu ya. Karena dia udah mengalami banyak atau memiliki banyak pengetahuan. Jadi seperti itulah kira-kira asal mula dari apa yang kita pelajari sekarang ini gitu ya. Sebuah pengetahuan dan sebagainya. Jadi dia semakin orang semakin berumur dia memiliki pengetahuan maka dia akan semakin menjadi bijaksana. Tapi awalnya dia nggak tahu apa-apa dulu ya. Ya nanti lama-lama tahu data, data diolah jadi informasi, informasi berubah menjadi pengetahuan, pengetahuan akhirnya menjadi sebuah wisdom atau kebijaksanaan seperti itu. Jadi itulah asal mula dari suatu informasi. Nah, informasi itu dikatakan dia berkualitas ya kalau dia memiliki beberapa ciri-ciri atau eh, beberapa atribut ya. Yang pertama, informasi tersebut harus akurat ya. Jadi bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan. Karena saat ini itu kan banyak informasi yang sifatnya hoax ya. Ini ada kejadian di sini apa segala macam, nggak taunya hoax. Ada kecelakaan di jalan tol, nggak taunya itu kecelakaan beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu seperti itu. Jadi banyak orang menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu yang disebut dengan hoax ya. Itu merupakan informasi yang tidak akurat gitu. Tapi istilahnya itu di luar dari konteks yang dibicarakan. Nah, kemudian yang kedua, informasi itu harus tepat pada waktunya. Jadi datang kepada penerima ini nggak boleh terlambat. Jadi kalau berita basi kita kasih seperti itu kan berarti dia nggak akurat informasi tersebut. Dan juga yang ketiga, ya, informasi tersebut berkualitas kalau dia relevan, bermanfaat untuk pemakainya. Jadi belum tentu informasi yang satu itu bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi misalkan informasi cuaca itu kan asalnya dari BMKG gitu kan. Nah, itu siapa yang biasa menggunakan? Nah, nanti kan ada misalkan dunia penerbangan ya, pilot ya, kemudian kapal laut, nahkoda dan sebagainya. Nah, itu kan dia memanfaatkan data yang dikeluarkan oleh BMKG tersebut gitu ya, data BMKG. Kemudian gempa dan sebagainya. Itu informasi tersebut bermanfaat ya kalau dia relevan dengan pemakainya itu. Jadi misalkan informasi cuaca itu tentu nggak relevan misalkan untuk
misalkan orang IT yang bekerja di data center seperti itu, nggak relevan seperti itu. Jadi informasi cuaca tuh lebih bermanfaat kalau digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan perubahan cuaca ya, seperti itu, misalkan penerbangan dan sebagainya. Nah, itu bisa memanfaatkan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi kalau misalkan ada badai, ya dia kan bisa merouting pesawatnya tuh lewat jalur yang lain seperti itu. Jadi itu informasi tersebut ya dikatakan berkualitas kalau ada 3 syaratnya ya, akurat, kemudian tepat waktunya, ya, kemudian juga relevan, ya, bermanfaat untuk pemakainya. Nah, itu adalah informasi yang disebut dengan akurat. Nah, kemudian kita lihat definisi dari sistem informasi atau information system. Nah, ini didefinisikan oleh Robert, kemudian Leach, dan juga Davis tahun 83. Itu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, ya, kemudian mendukung operasional, bersifat manajerial dan kegiatan strategis ya dari suatu organisasi dan menjadikan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ya, jadi itulah definisi sistem menurut Robert. Jadi di situ ada pengolahan transaksi ya, kemudian mendukung operasional ya, dan juga bersifat manajerial. Jadi sistem informasi yaitu umumnya digunakan oleh transaksi harian dan juga di manajerial. Jadi kalau misalkan kayak di bank misalkan gitu ya. Contohnya di bank. Kalau transaksi itu kan misalkan penyetoran uang atau penarikan uang dan sebagainya. Nah, itu kan dia menggunakan suatu sistem informasi seperti itu. Jadi digunakan oleh teller misalkan ya. Itu transaksi harian gitu ya. Kemudian kalau misalkan di supermarket gitu ya, kan dia menggunakan mesin POS ya, point of sales, di kasir ya, di kasir itu kan penjualan barang dan sebagainya, itu transaksi harian ya. Nah, nanti kan transaksi-transaksi harian itu diolah gitu ya. Jadi misalkan nanti bisa dilihat, saya pengen tahu ini barang yang paling laku hari ini apa gitu. Nah, itu bisa ketahuan kalau kita punya sistem informasi yang mendukung untuk itu. Ya. Jadi misalnya saya mau tahu barang yang paling laku hari ini, bisa ketahuan. Kemudian barang apa aja yang paling banyak dibeli. Nah, kita pengen tahu itu. Ya. Nah, itu maka harus ada sistem informasi yang digunakan. Jadi informasinya itu bisa untuk mendukung transaksi harian dan juga mendukung untuk laporan ke manajemen seperti itu. Jadi terkadang gini ada aplikasi-aplikasi itu yang kadang terpisah ya, antara front end dengan back end. Jadi biasanya kalau yang di bank itu kalau teller apa segala macam itu kan pakai front end-nya seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang akunting apa segala macam, nah itu dia menggunakan istilahnya back end-nya seperti itu. Jadi back end itu lebih ke arah manajemen. Nah, kalau sistem informasi ini dia biasanya ke satu area tertentu dia. Jadi misalkan ada informasi pegawai seperti itu ya. Itu untuk mengurusin karyawan sebagainya seperti itu, masalah gaji, kemudian masalah cuti ya, masalah uang lembur dan sebagainya seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan sistem informasi kepegawaian gitu. Kemudian kalau yang berurusan dengan transaksi penjualan ya, misalkan sistem informasi penjualan misalnya seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan sistem informasi. Nah, kemudian menurut
Gelinas, Oram, dan Huygens tahun 90 itu suatu sistem buatan manusia secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai gitu ya. Ya kalau zaman dulu kan belum belum ada komputer misalkan. Nah, itu kan biasanya mencatatnya manual gitu ya. Manual menggunakan kertas dan sebagainya, nanti di jurnal dan sebagainya seperti itu ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Tapi itu udah menjadi sebuah sistem karena udah ada aturan kerjanya gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebuah sistem itu ada aturan kerja, sama seperti perusahaan lah. Perusahaan itu atau tempat kita bekerja itu ya kita bekerja di PTX misalkan. Nah, di PTX itu apa yang membedakannya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara sistem itu, misalkan satu satu perusahaan, satu PT, itu dia pasti punya prosedur sendiri-sendiri, gitu kan. Berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, tapi kalau kita bicara perusahaan, yang kita lihat itu kan kumpulan orang gitu ya, kumpulan orang. Kalau misalkan katakanlah di Jakarta ada satu gedung, gedung itu misalkan 20 lantai atau 50 lantai dan di tiap lantai misalkan perusahaannya beda-beda gitu. Nah, apa yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya? Nah, mereka itu udah masing-masing diikat oleh suatu yang nggak kelihatan gitu, ya. Sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi walaupun di satu gedung tapi perusahaannya beda-beda gitu. Nah, itu mereka berada di satu gedung tapi masing-masing punya sistem sendiri-sendiri, ya. Jadi diikat oleh aturan dan norma yang tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau perusahaan kan biasanya ya harus terdaftar berbentuk badan hukum, artinya terdaftar di negara gitu ya, badan Kementerian Hukum dan HAM, dan seperti itu ya. Jadi ada pendaftarannya ke negara dan sebagainya seperti itu, dan juga bayar pajak dan sebagainya seperti itulah. Jadi dia diikat oleh aturan-aturan tadi yang tidak terlihat. Nah, kalau zaman dulu belum ada komputer ya, mereka juga terikat aturan yang sama gitu ya, tapi sistemnya masih ya itu masih manual ya, misalnya menggunakan buku besar, menggunakan eh, catatan di kertas dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin udah ada mesin ketik dan sebagainya. Nah, tapi setelah ada komputer ya tahun 60-an ya, mulai mainframe dan sebagainya, maka transaksinya itu menggunakan komputer. Artinya kalau menggunakan komputer ini jauh lebih cepat. Jadi kalau misalkan zaman dulu menghitung ada 100 nilai, 100 data gitu kan, ya harus dihitung satu-satu gitu kan, menggunakan cara manual, entah kalkulator pakai sempoa atau apa seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita pakai komputer, kita masukkan angka aja, ya, langsung seketika, misalkan menggunakan Excel. Nah, maka masukkan 100 angka, ketemu rata-ratanya dalam sekejap udah keluar seperti itu. Jadi bedanya itu hanya dari sisi cara kerjanya aja. Ya. Tapi secara sistem ya mereka sama zaman dulu sama zaman sekarang. Yang beda adalah bagaimana cara kerja tadi itu dirubah ke menggunakan digital, ya, menggunakan komputer. Dan juga sekarang itu informasi jauh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan berita ya dalam sekejap itu udah nyampe ke kita gitu. Apalagi sejak ada internet dan sebagainya. Nah, kalau dulu ya mungkin untuk dapatkan berita cukup lama ya, kita harus ya dulu cuma ada telepon misalkan gitu ya. Ya nggak langsung
hari itu juga. Nah, tapi sekarang udah ada komputer dan juga ada internet, maka informasi itu jauh lebih cepat lagi. Nah, kemudian ada lagi definisi lain dari information system yang dibuat oleh Alter tahun 92. Itu kombinasi antara sudut kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dari berbagai definisi ini hampir sama ya sebenarnya, hampir sama. Jadi ya penggunaan teknologi informasi ya, kemudian prosedur-prosedur ya, dan juga ada orang yang menggunakannya. Nah itulah yang dimaksud dengan sistem informasi. Nah kemudian ada lagi dari Bodnar dan Hopwood tahun 93. Kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Ya hampir mirip juga ya. Kalau tadi dia bicara dengan teknologi informasi. Nah, ini ada perangkat keras, perangkat lunak. Tapi intinya sama. Ya teknologi informasi itu sama juga. Karena di situ ada hardware dan software juga ya. Jadi ada hardware, kemudian software, perangkat lunak, dan juga teknologi jaringan. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan teknologi informasi. Jadi maksudnya di sini itu adalah ada kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi ada aplikasinya gitu ya. Aplikasi sistem informasi yang kita gunakan untuk merubah data. Merubah data menjadi satu informasi yang bermanfaat. Jadi hampir sama definisi-definisi ahli ya, definisi-definisi yang dikeluarkan oleh para ahli tentang sistem informasi ini. Nah, ada lagi yang dari Turban, Meken, dan Viterbi. Ini bukunya yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan spesifik. Ya, sama aja gitu ya. Jadi intinya adalah ada proses. Proses data itu berubah menjadi informasi. Itu maksudnya. Jadi tujuannya tertentu. Jadi misalkan untuk informasi penjualan atau informasi pegawai dan sebagainya. Nah, itu kalau menurut Turban. Nah, kemudian Ward dan Pepper, ini dia mendefinisikan sistem informasi itu sebagai sesuatu di mana orang dan organisasi gitu ya, itu bekerja bersama-sama gitu. Jadi dia memanfaatkan teknologi. Jadi ada orang dan organisasi yang bekerjasama memanfaatkan teknologi di mana dia akan melakukan pemrosesan terhadap informasi. Jadi ini sistem informasi menurut Ward and Pepper. Jadi rata-rata sama definisi-definisi sistem informasi yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut. Jadi ada prosesnya ya. Prosesnya merubah apa? Merubah data menjadi informasi. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, kalau Wikipedia itu mendefinisikan sistem informasi itu kombinasi dari IT dan orang-orang ya, yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan. Jadi lebih seringnya digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, kemudian proses, data, dan teknologi.
Jadi semua apa ya organisasi itu dia nggak hanya organisasi IT ya, itu memanfaatkan teknologi untuk bisnisnya. Gitu. Jadi sistem informasi itu sendiri kalau kita bicara tentang infrastruktur itu kan ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian jaringan dan sebagainya ya seperti itu. Tapi nanti sistem informasi itu sendiri dia lebih spesifik ke arah aplikasi yang me, memproses data-data sesuai dengan tujuannya. Gitu. Jadi kalau kalau kita bicara sistem informasi itu dia biasanya berupa pulau-pulau. Jadi ada sistem informasi akunting, sistem informasi penjualan. Nah, itu kan dia sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ada sistem informasi pegawaian itu sendiri. Nah, itu semua masing-masing sendiri. Kemudian ada sistem informasi untuk produksi pabrik misalkan dan sebagainya. Nah, itu dia masing-masing sendiri-sendiri, nggak jadi satu gitu ya. Nggak nggak terintegrasi. Nah, nanti makanya kita bicara tentang enterprise itu dia akan menggabungkan semua sistem informasi yang berupa pulau-pulau tadi. Jadi sama seperti misalkan Indonesia, Indonesia kan banyak pulau ya. Ya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, dan sebagainya seperti itu ya. Nah, dia kan pulau-pulau. Nah, pulau-pulau ini bergabung menjadi satu Indonesia gitu ya. Jadi sama dengan sistem informasi ini. Jadi sistem informasi ini ada pulau-pulau masing-masing, ada sistem informasi pegawai, sistem informasi penjualan, sistem informasi eh, apa pegawai, akuntansi dan sebagainya seperti itu. Masing-masing. Ya, dan itu sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu ya sendiri-sendiri dan nggak ada hubungannya satu sama lain. Nah, tapi dengan adanya sistem informasi enterprise itu akan terlihat semua di satu layar manajemen. Sehingga dengan cara seperti itu, manajemen itu mudah nanti untuk memutuskan. Jadi misalkan kita mau nambah produksi, ini kenapa alasannya seperti itu ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi bisa kita ambil putusan kalau datanya lengkap seperti itu. Sebentar, presentasinya kenapa jadi gini? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sistem informasi yang sendiri-sendiri itu ya nanti dia akan disatukan lewat sebuah sistem informasi yang besar yang namanya sistem informasi enterprise ya. Nah, kita lihat sistem informasi enterprise ya.
Enterprise Information System. Nah, jadi enterprise itu adalah kumpulan entitas, ya. Jadi dia bisa berupa perusahaan, ya, organisasi, ya. Nah, kalau kita bicara entitas atau enterprise itu adalah organisasi. Nah, baik organisasi itu perusahaan maupun pemerintahan. Nah, itu disebut dengan enterprise. Jadi umumnya kalau di dunia bisnis kita bicara tentang public sector misalnya. Nah, public sector berarti itu government, ya, government atau pemerintahan. Itu. Kalau yang enterprise itu umumnya untuk perusahaan. Jadi kalau istilah enterprise itu eh, sebenarnya berarti organisasi baik itu pemerintah maupun swasta gitu ya. Tapi kalau kita bicara di swastanya sendiri itu enterprise itu lebih ke arah swasta. Sedangkan kalau di pemerintahan itu kita disebutnya public sector seperti itu. Nah, sistem informasi enterprise ini adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berkaitan dan terintegrasi dan yang dibutuhkan oleh enterprise. Jadi sistem informasi tersebut, ya, eh, yang tadi yang sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada sistem informasi pegawai, sistem informasi akuntansi, ya, sistem informasi penjualan dan sebagainya. Nah, itu disatukan menjadi sebuah sistem informasi yang besar. Nah, itu yang namanya sistem informasi enterprise. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi enterprise dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Jadi kalau contohnya misalkan apa hubungannya? Kalau kita bicara akuntansi kan ada laba rugi gitu ya. Kenapa laba atau untung? Ya, kalau untung disebut untung itu kalau apa? Kalau penjualan itu lebih besar daripada eh, biaya produksinya dari modal. Jadi kalau misalkan ya katakanlah kita membuat kue, modalnya berapa? Modalnya 1.000. Nah, kita jual 1.500 berarti kan itu ada untung ya atau laba 500. Nah, misalkan contoh sederhana aja antara pegawai dengan sistem informasi pegawai dengan sistem informasi akuntansi. Nah, kalau di dalam dunia bisnis eh, kita bayar bayar gaji ke pegawai itu kan pengeluaran gitu ya. Itu pengeluaran. Jadi beban, jadi perusahaan itu berupa dia beban itu. Ya. Gaji pegawai itulah beban. Jadi misalkan gaji pegawai 1 tahun berapa? 1 tahun itu misalkan gaji pegawai itu katakanlah 10 miliar. Jadi gaji pegawai kita punya misalkan ada berapa 100 pegawai misalkan. Ya kira-kira lah misalkan 10 miliar dalam setahun gaji pegawai. Nah kemudian dilihat lagi penjualan. Penjualannya berapa? 100 miliar. Ya. Jadi nanti dikurangi. Nah, jadi misalkan untuk dapat 100 miliar itu biayanya apa aja? Ya, gaji pegawai misalkan 10 miliar. Kemudian biaya sewa gedung berapa? Sewa listrik berapa? Kemudian sewa kendaraan berapa dan sebagainya seperti itu. Ya total-total misalkan setahun itu keluar katakanlah 65 miliar. Jadi biaya keseluruhan termasuk gaji pegawai tadi itu 65 miliar setahun. Nah, kemudian ada penghasilannya. Pendapatan perusahaan berapa? 100 miliar. Nah, berarti kan di situ ada untung ya, ada laba 35 miliar. Seperti itu. Nah, jadi artinya walaupun keluar biaya gaji pegawai 10 miliar ya, ya, tapi itu worth it gitu. Kenapa? Karena
pendapatannya 100 miliar dan untung bersihnya itu 35 miliar seperti itu. Ya. Nah, itu akan berkaitan, ya, berkaitan. Jadi sistem informasi pegawai dengan sistem informasi akuntansinya itu nyambung. Nah, itu memungkinkan dia bisa nyambung itu kalau ada sistem informasi enterprise. Seperti itu. Jadi itulah maksud adanya sistem informasi enterprise. Jadi dia bisa menyatukan semua sistem informasi yang terpisah tadi sendiri-sendiri. Ya, ada sistem informasi penjualan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pegawai dan sebagainya seperti itu digabungin jadi satu, ya. Menjadi sistem informasi enterprise. Nah, ini dia siklus data, informasi, dan pengetahuan. Jadi data itu eh, kita olah itu dia akan berubah menjadi informasi. Ya. Nah, informasi-informasi tadi itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, ya. Untuk membentuk suatu hasil, gitu ya. Nah, nanti hasil-hasil tadi, ya, hasil-hasil tadi yang informasi tadi yang udah kita pakai untuk memutuskan, dia akan berubah menjadi akumulasi pengetahuan. Nah, berdasarkan itu, itu akan digunakan lagi nanti untuk bertindak, gitu ya, untuk bertindak. Jadi kalau orang udah banyak pengetahuannya, maka dia akan bisa memutuskan, gitu ya. Jadi dia bisa menentukan polanya, gitu ya, gitu. Ya sama seperti kasus tadi yang di supermarket tadi, ya. Itu kan barang laku itu kan nggak selalu selamanya itu aja kan, jadi tren itu kan bergeser segala macam. Tapi dari situ kan bisa diambil informasi-informasi tadi diubah menjadi pengetahuan. Nah, nanti dari pengetahuan tadi lah bisa digunakan untuk forecasting, untuk meramalkan, oh, kira-kira tahun depan ya bakal tren itu ini, gitu. Nah, itu nanti kita bicara tentang data mining gitu ya, kemudian bisnis intelijen dan sebagainya. Itu. Arahnya ke sana gitu nanti. Ya. Jadi itu bisa memungkinkan terjadi kalau sudah diolah semuanya menjadi informasi-informasi yang berguna. Gitu. Nah, inilah makanya pentingnya dari sistem informasi tadi. Nah, apa fitur utama dari sistem informasi? Jadi di sana dia mengelola data dalam jumlah yang besar. Jadi data yang dikelola oleh suatu sistem informasi itu besar. Kemudian usernya juga banyak, gitu ya, yang mengaksesnya. Kemudian antarmuka dari sistem informasi tersebut, ya, itu kan berbentuk grafik, gitu ya, berbentuk grafik sehingga dia memudahkan untuk dikelola, gitu. Dan juga mengintegrasikan apa ya, banyak pihak, ya nggak cuman di perusahaan kita sendiri. Jadi kayak inilah, perusahaan itu kan ada punya pemasok gitu ya, atau supplier. Nah, ada supplier, kemudian ada customer kan. Nah, itu semua bisa diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi besar tadi gitu ya. Jadi kan ada data customer, kemudian ada data supplier dan sebagainya.
itu juga masuk ke dalam sistem informasi tersebut. Seperti itu. Jadi isinya tidak hanya data yang ada di dalam perusahaan kita sendiri. Nah, fungsi sistem informasi ya, itu mengumpulkan data dari dalam organisasi atau lingkungan, kemudian memproses data, kemudian menyimpan informasi yang sudah diolah tadi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan menyebarkan informasi kepada para penggunanya. Nah, itulah fungsi-fungsi dari sistem informasi. Nah, kemudian kita bicara sistem informasi berbasis komputer. Dulu sistem informasinya masih manual, menggunakan paper. Nah, yang berbasis komputer ini itu berorientasi ke manajemen, di mana dia menyediakan informasi penting ya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian ini udah direncanakan, jadi udah tertata dengan baik lah istilahnya kalau kita menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Kemudian terpadu untuk terintegrasi dari berbagai bagian atau divisi atau fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya. Jadi nggak bisa misalkan orang sales, oh, ini cuman urusan sales nggak bisa. Tapi ada masalahnya dengan pihak akuntansinya misalkan seperti itu. Jadi dia saling terkait satu sama lain, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita lihat pembagian sistem informasi secara umum. Ada yang mendukung operasi, yaitu biasanya sifatnya harian gitu ya, memproses transaksi, kemudian mengendalikan proses dan otomasi perkantoran. Dan yang kedua itu pendukung manajemen ya, ada sistem informasi manajemen, kemudian pendukung keputusan DSS, dan juga sistem informasi eksekutif. Itu secara umum ya untuk sebuah sistem informasi itu ada dua. Jadi ada yang sifatnya harian dan juga untuk manajemen. Nah, kemudian peranan sistem informasi dalam proses bisnis. Jadi situ ada tiga, ada tingkat aktivitas. Ini penulisan proses ya pada tahapan mana sedang berlangsung untuk membantu pengambilan keputusan tahap mana yang harus dikerjakan dan kapan. Itu yang di level aktivitas. Kemudian di level keluaran, meningkatkan keluaran dengan mensistemasikan pekerjaan atau otomatisasi pekerjaan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga konsistensi, mengurangi keragaman produk ya dengan mengsistemasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan, juga membentuk analisis mencari penyebab terjadinya cacat. Nah, ini kalau kita bicara manufaktur, bicara pabrik ya segala macam, itu semua kan udah diotomatisasi. Jadi dia menggunakan robot apa segala macam seperti itu. Jadi kalau robot itu istilahnya dia nggak kenal lelah, ya. Dan juga kalau manusia, kalau dia kan punya batas kemampuan, misalnya bekerja itu selama 8 jam gitu ya. Kalau dipaksa kerja 16 jam atau lebih, orang kan lelah gitu, letih gitu ya. Dan kalau udah kejadian seperti itu, ada bisa lelah, letih, yang terjadi apa? Ada yang cacat jadinya produksi seperti itu.
Nah, jadi di kebanyakan sistem di pabrik itu dia semua menggunakan robot, menggunakan mesin gitu ya. Misalkan perakitan elektronik apa segala macam itu banyak kan robot yang kerja. Jadi udah semuanya udah diotomatiskan. Ini untuk menghindari kelelahan dan kesalahan ya, kalau manusia. Jadi manusia cuman memonitor aja pekerjaannya seperti itu. Nah, jadi kalau di sistem informasi, itu sistem informasi lebih eh, lebih akurat juga untuk pekerjaan gitu ya. Misalkan ya katakanlah kalau di supermarket aja gitu ya. Kebayang kalau sekarang masih pakai manual gitu. Sekarang nggak ada minimarket atau supermarket yang nggak pakai komputer. Ya, semuanya tinggal pakai komputer aja ya, scan, tag segala macam. Datanya udah masuk itu ke komputer semua. Langsung keluar harganya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi lebih cepat semuanya ya, ketimbang manual. Kalau manual kita beli di warung misalkan dia nggak pakai komputer kan, berapa harganya di total-total. Kadang ada salah juga gitu. Iya, karena dia nggak konsisten. Bisa aja kalau di warung tuh salah hitung dianya gitu. Jadi dia rugi gitu. Bisa juga karena nggak konsisten. Nah, kemudian produktivitas. Ya, eh, jelas lebih produktif dan lebih efisien ya kalau dalam hal penggunaan sumber daya. Kemudian dari sisi waktu lebih cepat ya, untuk memproses datanya, kemudian mengurangi waktu tunda, kemudian bisa melakukan pekerjaan secara paralel. Kalau di pabrik eh, otomotif misalkan, ya dia bisa pasang misalkan mesinnya sekaligus misalkan. Jadi dia bisa kerjanya paralel gitu. Ya sambil masang misalkan mesin juga bisa masang eh, bodinya dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak peranan sistem informasi dalam proses bisnis. Kemudian waktu henti, yang biasanya eh, waktu berhenti itu ya kalau di pabrik itu biasanya ada stok opnam atau apa gitu ya, memang sengaja dihentikan gitu ya. Kemudian pas ada perawatan mesin misalkan melakukan backup, recovery dan sebagainya berbagai komputer, nah itu baru di situ sistemnya di stop untuk sementara. Kemudian dari sisi keamanan, ya sisi keamanan eh, dari sisi keamanan kalau penggunaan sistem informasi berbasis komputer ya dia lebih lebih aman gitu ya. Artinya semua transaksi eh, apa itu tercatat itu tercatat. Jadi kalau secara manual ada kemungkinan ada transaksi yang tidak tercatat dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana supaya sistem informasi itu sukses? Nah, pertama itu adalah eh, fokusnya itu adalah ke eksternal bukan ke internal. Artinya eh, bagaimana supaya sistem informasi itu bisa mengintegrasikan dari hulu ke hilir gitu ya. Kalau kita bicara di perusahaan kan ada pemasok, kemudian ada customer seperti itu.
Nah, itu yang kita harus pikirkan juga ya. Ya, bukan hanya di internal. Ya. Kemudian yang berikutnya, kunci kedua itu adalah menambahkan value, bukan cost reduction. Jadi bukan mengurangi biaya. Jadi ada nilai tambah gitu. Dan contohnya gini eh, misalkan perusahaan telekomunikasi. Nah, perusahaan telekomunikasi itu kalau tiap bulan dulu mau ngirim tagihan, itu kan tagihannya di print pakai kertas ya, pakai pakai printer, tinta, ada kertas. Habis itu tagihannya itu dikirimkan menggunakan apa? Menggunakan pos. Jadi kan banyak jadi biayanya gitu ya. Biaya ngeprint, biaya kertasnya, terus biaya kirim lewat kantor pos. Nah sekarang perusahaan telekomunikasi nggak begitu. Jadi mengirimkan tagihan itu dia lewat aplikasi. Lewat aplikasi yang mana aplikasi itu nanti akan ngirim email ke customer-customer tersebut. Ya. Jadi tagihannya itu dikirimkan ke email pemakainya langsung ya. Sehingga tadi dia eh, nilai tambahnya itu apa? Nilai tambahnya ya lebih cepat, lebih tepat waktu. Nah, jadi bonusnya itu adalah biayanya berkurang. Gitu. Biaya apa yang berkurang? Biaya beli printer, biaya beli tintanya, beli kertasnya, dan sebagainya. Juga biaya kirim lewat posnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga dia berbagi benefit atau manfaat. Kemudian memahami pelanggan atau customer. Itu kalau kita mau sistem informasinya sukses ya. Nah, kemudian ini yang sering salah gitu ya. Business driven innovation. Jadi harusnya inovasi oleh kebutuhan bisnisnya ya, bukan berdasarkan teknologinya. Kenapa gini? Karena teknologi itu kan terus berkembang segala macam, tapi kan belum tentu cocok dengan bisnisnya. Seperti itu. Jadi tergantung. Sekarang orang bicara masalah cloud, ya, banyak orang pindah ke cloud dan sebagainya seperti itu. Ya, tapi gini juga, nggak bisa semuanya di cloud seperti itu. Nah, sebagian ada di on premise atau di tempat kita. Jadi boleh ada sebagian di cloud, ada sebagian di on premise di tempat kita. Nah, itu disebut dengan hybrid, hybrid kombinasi gitu ya. Jadi itu semuanya ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi nggak ini adalah teknologi ini ikutan dan sebagainya, nggak seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nggak bisa membangun sistem informasi itu dalam satu malam. Jadi kalau misalkan kita bilang bikin 1000 candi dalam satu malam, nggak mungkin. Nah, karena untuk membangun suatu sistem informasi yang besar, itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kayak aplikasi-aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning dan sebagainya gitu ya, itu eh, menurut menurut orang yang pernah saya tanya gitu ya, kalau mau implementasi misalkan kayak SAP nih Pak butuh waktu berapa lama? Oh, ini nggak sebentar Pak, bisa 12 bulan sampai 24 bulan. Ya artinya itu kan 1 tahun sampai sistem itu jalan dengan benar. Karena implementasi sistem informasi enterprise itu benar-benar merubah proses bisnis. Proses bisnis yang nurut sama sistem informasinya atau sistem informasi itu bisa di otak-atik atau di custom seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa disebut dengan incremental development,
Nggak bisa kita langsung sekaligus implementasi semua dalam satu malam, nggak bisa. Biasanya bertahap gitu. Makanya butuh waktu itu sekitar 12 sampai 24 bulan supaya sistem informasi enterprise itu settle sampai bisa digunakan dengan bagus seperti itu. Nah, kemudian juga dia menggunakan informasi yang sudah ada, sudah diperoleh seperti itu. Jadi itulah kunci kesuksesan suatu sistem informasi. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan tentang Enterprise Information System. Jadi yang dilakukannya itu adalah mengintegrasikan semua proses bisnis, semua bidang atau divisi-divisi yang ada di perusahaan itu bisa dikoordinasikan satu sama lain. Itulah sistem informasi enterprise. Nah, kenapa diperlukan? Ya. Jadi itu kebutuhan manajemen gitu. Jadi sistem informasi enterprise itu sesuai dengan kebutuhan manajemen untuk mengintegrasikan seluruh komponen dari organisasi tersebut. Ya. Jadi juga dari sisi perubahannya gitu ya. Kemudian mengurangi pembangunan sistem, generate aplikasi dan kebutuhan sumber daya. Dan juga convergence. Jadi menghasilkan portofolio produk IT yang standar. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau udah ada sistem informasi enterprise itu semuanya akan nurut ke situ. Jadi apa yang misalkan pembelian apa dan sebagainya itu semua dikoordinasikan di situ, ya, di sistem informasi enterprise tersebut. Nah, kemudian ada batasan enterprise information system. Ada yang disebut dengan corporate wide system, berarti dia mencakup seluruh bagian perusahaan. Jadi itu tadi ya, dari satu tempat itu kita bisa tahu semuanya. Keuangannya seperti apa, pegawai seperti apa, pemasaran seperti apa, produksi ya secara seperti apa dan sebagainya. Nah, itu terkait satu sama lain. Jadi kita bisa dapatkan semuanya dari satu tempat ya. Kita nggak usah pindah ke satu aplikasi, pindah lagi ke tempat yang lain untuk dapat informasi yang berbeda seperti itu ya. Nah, enggak seperti itu. Nah, sekarang semuanya di satu meja, di satu layar. Dan juga secara holistik itu maksudnya dia untuk satu perusahaan. Jadi kepentingan satu perusahaan secara umum itu bisa didapatkan gitu ya dengan Enterprise Information System. Kemudian juga meningkatkan business intelligence. Jadi istilahnya kecerdasan itu enggak cuma punya manusia atau perusahaan juga punya gitu ya. Dengan adanya Enterprise Information System. Nah, kita bisa tahu apa yang kejadian yang di waktu lalu dan juga kita bisa nanti meramalkan dengan informasi yang ada seperti apa ke depannya, seperti itu. Nah, itulah yang business intelligence. Nah, business intelligence itu sering disebut dengan decision support system ya, sistem pendukung keputusan. Nah, ini merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan
dalam bentuk pengetahuan. Jadi nanti ada istilah data mining, business intelligence, dan sebagainya, atau update itu mirip gitu ya, mirip. Yang jelas bagaimana dari data itu berubah menjadi informasi, dan informasi tadi menjadi pengetahuan. Pengetahuan tadi dimanfaatkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi ini disebut dengan bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis. Jadi itu semua dikumpulkan ya ke dalam suatu gudang data ya. Jadi kalau yang sehari-hari ya, pekerjaan sehari-hari itu kan informasi gitu ya. Nah, itu merupakan online transaction processing. Nah, misalkan ya di bank ada teller, apa segala macam, di supermarket ada kasir dan sebagainya. Nah, itu termasuk online transaction processing. Nah, sedangkan online transaction, itu nanti datanya itu dipindah ke namanya data warehouse atau gudang data. Nanti dari situ diolah. Nah, diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Makanya kita gini ya, misalkan di Amazon lah, di Amazon gitu belanja apa gitu. Nah, nanti bulan bulan depan tiba-tiba kita ditawarin. Nah, misalnya kita sering beli buku tentang database misalnya. Atau kemudian tiba-tiba bulan depannya itu ada buku baru tentang database. Nah, kita ditawarin. Loh, kok dia tahu saya suka ini gitu ya. Kenapa? Ternyata dia mengolah data perilaku kita. Nah, perilaku kita misalkan belanja itu seringnya belanja apa gitu. Nah, nanti dia akan tahu kebiasaan kita gitu loh. Tiba-tiba harus ditawarin produk yang lain gitu. Produk yang baru misalkan. Yang bakal kita sukai gitu ya. Ya, kenapa? Karena dia bisa membaca perilaku belanja kita misalkan. Nah, jadi semua situs-situs ya kayak misalkan Facebook, kemudian Instagram, eh, Google, misalnya segala macam, itu tiba-tiba kita ditawarin gitu. Ya karena mereka udah mempelajari apa yang sering kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan online analytical processing. Jadi business intelligence ini berkaitan dengan data mining, data warehouse, big data dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak sadar dimanfaatkan data kita oleh Facebook, oleh Google dan sebagainya seperti itu. Ya. Karena mereka karena kita menggunakan fasilitasnya mereka. Gitu. Jadi itu dipelajari betul gitu. Dan dari situ bisa ya istilahnya mereka bisa menawarkan iklan yang pas dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kemampuan enterprise information system. Ya. Ada yang masuk. Nah, kemampuan enterprise information system ya. Nah, ini ada yang namanya drill down path. Ya, mengakses informasi dari paling puncak ke pendukung yang di level bawah untuk menjamin kelengkapan informasi yang akan digunakan. Kemudian ada CSF, Critical Success Factor.
information strategis, manajerial, dan operasional. Kemudian ada sumber daya organisasi, industri dan lingkungan, dan informasi yang bisa dimonitor, misalkan berupa laporan yang terinci. Nah, itu kemampuan dari Enterprise Information System. Kemudian status akses, laporan harus data terbaru, kemudian analisis, integrasi dengan DSS, navigasi informasi, kemudian audiovisual dan komunikasi. Itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Enterprise Information System. Nah, kemudian karakteristiknya, kualitas informasi, ya, fleksibel, benar, relevan, valid, komplit. Kemudian interface GUI yang bagus gitu ya, user friendly, kemudian akses yang aman ke informasi, bisa diakses dari banyak tempat, menyediakan cara pengaksesan informasi yang cepat dan mudah. Nah, ini bisa diakses dari banyak tempat. Nah, sekarang aplikasi sistem informasi itu udah berupa website, berupa web, jadi bisa diakses dari manapun. Itu. Kita ya pegawainya keluar kota gitu ya, dia bisa mengakses menggunakan browser ke internet sebagainya. Kemudian masuk ke sistem informasi enterprise yang ada di perusahaan ya, seolah-olah dia aksesnya dari kantor seperti itu. Padahal dia di tempat lain gitu ya. Nah itu. Nah, sekarang banyak aplikasi yang dibuka aksesnya dari luar gitu ya. Atau dia pakai port tertentu misalnya. Gitu. Kemudian kemampuan teknis ya, akses melalui email, hypertext, hypermedia, dan sebagainya seperti itu ya. Ya, artinya ini kemampuan-kemampuan teknis yang dimiliki oleh Enterprise Information System. Nah, kemudian keuntungan dari Enterprise Information System. Dia memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian memfasilitasi akses ke seluruh informasi, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, kemudian menyediakan keuntungan kompetitif, kemudian mempercepat waktu pencarian informasi, juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kualitas komunikasi. Ya, ini dari sisi keuntungannya ya. Nah, kemudian bicara teknologinya, ya ada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga orang. Ya, kalau perangkat keras ya komputer, jaringan, softwarenya ya database itu pasti harus ada. Nah, datanya semua disimpan di sana, gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman, ya, misalkan menggunakan Java dan sebagainya. Kemudian web, XML. Nah, itu softwarenya. Kemudian brandware, metodologi pengembangan berbasis objek. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, kalau mau diakses dari manapun, ya dia harus bentuknya aplikasi web, gitu ya. Jadi kita buka dimanapun itu bisa. Yang jelas kita harus tahu alamatnya dan juga kita punya login. Nah itu. Nah, jadi kita bisa mengakses dari manapun, misalkan dari rumah, dari jalan, dari lagi nunggu pesawat di bandara dan sebagainya. Kita bisa akses aplikasi itu dari manapun. Dan juga pihak lain yang berkepentingan, misalkan vendor, kemudian supplier, itu juga bisa akses aplikasi ini. Tapi dia enggak semua, hanya terbatas saja, misalkan untuk bikin order pemasukan barang seperti itu. Kalau si suppliernya ya, atau pemasok seperti itu.
Jadi sekarang sistem informasinya itu nggak pakai kayak aplikasi desktop, tapi udah ke arah web. Nah, aplikasi ini besar dan kompleks ya. Jadi memang nggak mudah untuk mengimplementasikan ERP ini. Tapi kalau sekali sudah implementasi, udah jalan, nah itu eh, semuanya jadi mudah, gitu. Semua jadi mudah. Jadinya prinsipnya di situ adalah sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Kenapa? Karena untuk implementasinya ERP aja nggak sebentar, bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun ya. Itu. Tapi kalau udah jalan ya enak kali udah itu. Jadi semuanya bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Ya kalau berbasis web itu kan user mengakses menggunakan web browser ya. Kemudian web browser itu kan ada web servernya kan, ada web servernya. Nah, jadi web server itu kemudian ada application servernya, ada aplikasinya gitu. Di atas web server itu ada aplikasi yang dipasang di situ. Dan juga ada database server. Jadi hmm, ya ada yang konsepnya disebutkan two tier, dua tier itu maksudnya web server sama application servernya di satu tempat atau beda tempat. Nah, yang ketiganya itu database-nya juga terpisah seperti itu. Jadi itu beberapa tingkatan ya tier kalau kita menggunakan yang berbasis web. Kalau yang bukan web itu kan cuma dua dia. Jadi ada server ERP, kemudian kita masuk ke server ERP tersebut yang menggunakan aplikasi yang udah diinstal di PC. Kalau dia berbasis web, kita nggak perlu install apapun, kita cuma buka browser bisa pakai Google Chrome atau Mozilla atau Microsoft Edge seperti itu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan browser. Sekarang semua aplikasi itu trennya ke arah web. Nah, bagaimana supaya terkadang gini, ada implementasi ERP tapi ada gagal. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Gitu. Kenapa gagal? Gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya gagal itu. Ya, ada juga yang nggak paham dengan kompleksitas yang ada di organisasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian juga gini, masalahnya kalau kita mengimplementasi suatu ERP yang udah baku, kayak misalkan SAP gitu ya, itu nggak bisa leading kita, nggak bisa berkutik. Kenapa? Ya sudah baku di aturannya. Jadi mau nggak mau bisnis proses kita harus nurut gitu ya dengan ERP tersebut. Tapi kalau dia bisa di custom ya kita masih bisa uh, menggunakan aturan yang kita buat sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah implementasi ini kan besar dan juga butuh waktu lama. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi semua orang udah harus sepakat dulu dengan implementasi Enterprise Information System ini. Nah, kalau udah sepakat, nah baru kita bisa duduk satu meja untuk ngomongin implementasinya karena ya itu saya bilang tadi nggak sebentar. 12 bulan sampai 24 bulan untuk mengimplementasikan sistem yang sudah matang sekalipun. Karena banyak pihak yang terkait di situ.
pihak. Jadi masing-masing bagian itu nanti disatukan oleh Enterprise Information System tersebut. Nah, seperti apa di masa depan? Ya, artinya secara ini orang semakin banyak yang menggunakan Enterprise Information System. Jadi growing sampai 30% per tahun untuk permintaan dari Enterprise Information System. Kemudian directionnya itu adalah arahannya itu menggunakan rapid development dan enterprise resource management. Kemudian software yang user friendly. Kemudian juga database yang database yang sesuai lah dengan enterprise system. Nah, mungkin ini pernah dapat mata kuliahnya di rekayasa perangkat lunak ya. Bagaimana sistem development life cycle untuk metode pengembangan sistem informasi gitu ya. Jadi SDLC itu merupakan metode pengembangan sistem informasi. Jadi untuk metodologinya bisa menggunakan waterfall, kemudian prototyping, komponen atau incremental. Nah, jadi ada dua pilihan sebenarnya. Kalau kamu mau implementasi Enterprise Information System, bikin sendiri atau pakai yang udah jadi. Pilihannya cuma ada dua. Kalau bikin sendiri, lama. Ya, kenapa? Jangan bikin informasi buat satu perusahaan, buat satu bagiannya pusing. Contoh misalkan, kamu bikin satu sistem informasi untuk akuntansi. Nah, itu kan udah rumit juga. Ada bagian hutang, piutang, ya. Bagian kas, kemudian penjualan, laba, rugi, neraca, dan sebagainya seperti itu. Itu aja udah pusing. Belum lagi disuruh gabungin sama yang lain, misalkan penjualan, bagian kepegawaian dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita bikin sendiri itu kita bisa atur, Ya, tapi sekali lagi bikin sendiri juga lama, gitu. Atau yang kedua pakai yang udah jadi, misalkan ERP-nya SAP. Pertama itu mahal, yang kedua dia udah nggak bisa kutik-kutik. Ya, walaupun mau dikutak-atik juga sedikit gitu. Ya kita yang nurut dia atau nggak usah pakai sama sekali. Jadi serba salah jadinya. Ya, ya. Jadi tergantung inilah, tergantung perusahaan kalian mau bikin sendiri enterprise information systemnya atau pakai yang udah jadi. Ya masing-masing ada plus minusnya. Kalau udah jadi tuh mahal, pertama mahal. Terus yang kedua prosesnya dia harus kita ngikut dia, nggak bisa dia ikut kita, nggak bisa. Jadi sekali lagi mau bikin sendiri atau mau pakai yang udah jadi tergantung. Nah, seperti itu ya. Kalau fase-fase SDLC itu planning, requirement analysis, design, development, kemudian integration dan testing, dan juga training sampai implementasi. Nah, ini proses ini panjang. Nah, 9 tadi 12 bulan sampai 24 bulan untuk implementasinya aja. Seperti itu. Jadi development aja bisa sampai setahun misalkan. Baru setelah itu implementasi setahun lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh waktu yang lama dan biaya juga besar. Jadi misalkan aplikasi ERP itu ya bisa 2 miliar, 10 miliar. Ya. Karena memang rumit itu aplikasi itu. Itu.
Ini life cycle fasenya ya. Nah, ini kamu bisa baca lagi ya mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, mungkin udah pernah dapat di situ. Nah, itu coba lihat lagi tentang SDLC. Jadi membangun enterprise information system ya sama aja dengan membangun aplikasi yang lainnya ya, cuman dia lebih rumit itu aja, lebih kompleks. Ya, itu. Nah, itu dia akhir materi kita tentang sistem informasi enterprise ya. Nah, saya tahu di tempat kalian apakah eh, sudah menggunakan sistem informasi enterprise ini atau belum gitu ya. Ya sekali lagi tergantung perusahaannya gitu ya. Tergantung perusahaannya. Skalanya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar ya dia udah pasti pakai gitu. Ya, misalkan Fortune 1000, Fortune 500 nah, gitu. Atau perusahaan-perusahaan TBK di bursa perusahaan-perusahaan yang udah masuk ke bursa saham ya, bursa efek Indonesia misalkan itu pasti dia udah pakai eh, sistem informasi enterprise ya. Banyak kalau yang udah jadi tuh misalkan kayak JD Edwards, Oracle, SAP, kemudian Microsoft itu punya Microsoft Dynamics namanya ya. Kemudian ada Sage, macam-macam lah. Banyak harganya juga tergantung ya. Eh, Ratusan juta sampai miliaran atau puluhan miliar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau udah punya enterprise information system, itu mau ngambil keputusan itu lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya seperti itu. Nah, itu keuntungannya kalau kita menggunakan enterprise information system itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti materinya dibaca-baca lagi ya di e-learning. Kemudian video nanti saya upload seperti biasa ya. Bisa review ulang kalau mau belajar materinya lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan ini saya akhiri ya sampai di sini. Selamat beristirahat. Buat yang masih di jalan hati-hati ya, udah malam. Dan juga jaga kesehatan musim hujan ya, soalnya di rentan kali udara lembab seperti ini. Oke, terima kasih buat yang udah hadir malam ini ya. Yang kurang sehat semoga cepat sembuh ya. Sebagainya. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.